Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Jamyadi, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Sistem Informasi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan manajemen perangkat lunak yang sudah saya buat sebagai salah satu persyaratan tugas akhir semester mata pelajaran manajemen perangkat lunak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan khususnya untuk Bapak Khairil Anwar selaku dosen manajemen perangkat lunak. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu, yaitu judul makalahnya tentang perancangan dan implementasi sistem informasi perpajakan di Indonesia berbasis Microsoft Project. Nah, di sini adalah tampilan makalah yang sudah saya buat tentang perancangan dan implementasi sistem informasi perpajakan di Indonesia berbasis Microsoft Project. Pada bab pertama, untuk sebagai pendahuluan, dilatar belakangi, yaitu manajemen perangkat lunak merupakan proses yang terstruktur dan terencana untuk mengelola sumber daya, waktu, dan aktivitas dalam pembangunan sistem yang kompleks. Dalam era digital, untuk kebutuhan sistem informasi yang efektif dan efisien semakin meningkat dalam sektor perpajakan. Sistem informasi perpajakan dibutuhkan untuk membantu proses administrasi pelaporan dan perhitungan pajak secara otomatis, transparan, serta akurat. Proyek sistem informasi perpajakan di Indonesia dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data perpajakan bagi pengguna dan instansi terkait. Proyek ini mencakup seluruh proses mulai dari inisiasi, analisa kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi dan pemeliharaan sistem. Untuk selanjutnya, ini adalah tampilan yang telah saya buat dari Microsoft Project. Di sini akan saya bagi menjadi 3 bab. Yang pertama, inisiasi project. Yang kedua, analisa kebutuhan. Yang ketiga, pengembangan sistem. Yang keempat, unit user. Yang kelima, unit admin. Yang keenam, unit keuangan dan perpajakan. Yang ketujuh, unit laporan. Yang kedelapan, unit API dan integrasi. Yang kesembilan, deployment dan implementasi. 10, evaluasi dan pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Di sini adalah tampilan-tampilan yang sudah saya buat untuk memudahkan development menyampaikan kepada klien. Yang pertama, identifikasi kebutuhan awal, studi kelayakan teknis, analisis risiko awal, studi kelayakan finansial, analisis risiko awal, persetujuan sponsor proyek,
penunjukan proyek manajer, pembentukan tim inti, menentukan ruang lingkup awal, rencana komunikasi proyek. Dan selanjutnya adalah kick-off meeting. Dalam proyek ini saya akan menyampaikan gambaran-gambaran, dan yang terakhir adalah reporting. Ini adalah tampilan sistem informasi perpajakan di Indonesia yang telah saya buat menggunakan Microsoft Project. Yang pertama, saya akan membagi menjadi beberapa bab. Yang pertama, inisiasi project, analisa kebutuhan, pengembangan sistem, unit user, unit admin, unit keuangan atau perpajakan, unit laporan, reporting, unit API dan integrasi, development dan implementasi, evaluasi dan pemeliharaan, dan yang terakhir pemeliharaan sistem. Dan ini adalah tampilan laporan yang sudah saya buat sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah sistem informasi. Di sini saya buat untuk daftar isinya. Yang pertama, pendahuluan. Yang bab kedua, landasan teori. Bab ketiga, analisa kebutuhan. Bab keempat, perancangan sistem. Nah, pada bab pendahuluan di sini adalah latar belakang. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan proses yang terstruktur dan terencana untuk pengolahan sumber daya, waktu, dan efektivitas dalam pengembangan sistem yang kompleks. Dalam era digital, saat ini kebutuhan akan sistem informasi yang efektif dan efisien semakin meningkat, termasuk dalam sektor perpajakan. Sistem informasi perpajakan dibutuhkan untuk membantu proses administrasi, pelaporan, perhitungan pajak secara sistematis, transparan, serta akurat. Proyek sistem informasi perpajakan di Indonesia dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data perpajakan bagi pengguna dan instansi terkait. Proyek ini mencakup seluruh proses mulai dari inisiasi, analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi hingga evaluasi dan pemeliharaan sistem. Dalam pelaksanaan proyek ini digunakan perangkat atau tools yaitu Microsoft Project sebagai alat bantu yang utama untuk merancang jadwal, mengatur tugas, mengatur sumber daya, dan melacak kemajuan proyek. Microsoft Project memberikan gambaran menyeluruh terhadap struktur proyek, hubungan antar tugas, serta baseline dan aktualisasi pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir, laporan. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh tahapan manajemen proyek sistem informasi perpajakan berdasarkan data aktual dari file Microsoft Project yang telah disusun, serta disesuaikan dengan format laporan makalah universitas. Yang selanjutnya, rumusan masalah dalam pelaksanaan proyek sistem informasi perpajakan di Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan utama yang ingin diselesaikan, antara lain bagaimana merancang sistem informasi perpajakan yang efisien, akurat, sesuai dengan kebutuhan pengguna serta instansi terkait. Bagaimana tahapan proyek perangkat lunak diterapkan secara terstruktur melalui dari inisiasi hingga pemeliharaan dalam proyek ini. Bagaimana Microsoft Project digunakan sebagai alat bantu untuk
merencanakan, menjadwalkan, dan memantau kemajuan proyek secara efektif. Yang selanjutnya, apa saja sumber daya dan tugas utama dan ketergantungan antara aktivitas yang harus dikelola dalam proyek ini agar penyelesaiannya optimal. Pada bab yang kedua, yaitu landasan teori. Pada bab ini menjelaskan manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak merupakan proses pengolahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, pengendalian, dan evaluasi terhadap proyek pengembangan perangkat lunak agar selesai tepat waktu sehingga anggaran dan memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan utama dari manajemen proyek perangkat lunak ini adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berjalan secara efektif, memiliki kualitas tinggi, serta dapat memenuhi spesifikasi dan ekspektasi stakeholder proyek. Proyek perangkat lunak umumnya memiliki karakteristik khusus seperti kompleksitas tinggi, ketergantungan tim, multidisiplin, serta kebutuhan akan dokumentasi dan pengujian yang ketat. Untuk komponen yang utama dalam manajemen proyek perangkat lunak ini meliputi inisiasi proyek, analisa kebutuhan sistem. Nah, di sini saya akan menampilkan proyeknya, yaitu saya mengambil durasi sekitar 90 hari. Untuk awal dimulainya proyek ini pada tanggal 28 April 2025 dan akan selesai pada tanggal 29 Agustus 2025. Untuk anggarannya sebesar Rp374.850.000. Ini adalah tampilan project yang sudah saya buat menggunakan Microsoft Project. Ya. Yang pertama, inisiasi project. Identifikasi awal kita membutuhkan 2 hari. Untuk pengerjaannya yaitu dikerjakan oleh sistem analis. Selanjutnya studi kelayakan teknis. Untuk durasinya selama 1 hari. Untuk pengerjaannya sistem analis. Untuk risiko awal pengerjaannya selama 1 hari. Untuk pengerjaannya sistem analis. Untuk pengerjaan sistem analis sendiri di sini meliputi tugas-tugasnya yaitu studi kelayakan finansial, analisa risiko awal, persetujuan sponsor proyek, penunjukan proyek manajer, pembentukan tim inti, penentuan ruang lingkup awal, dan rencana komunikasi proyek. Di sini kita akan membutuhkan selama 10 hari. Ya, untuk pengerjaannya di sini ada backend development, dokumentator, frontend development, full stack development, IT implementator, project manager. Dan selanjutnya adalah analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan sendiri kita membutuhkan waktu selama 10 hari. Untuk pengerjaannya melibatkan front-end development, full stack development, dan sistem analis. Untuk identifikasi awal kita membutuhkan
Durasi selama 1 hari. Untuk pengumpulan kebutuhan fungsional kita membutuhkan 1 hari. Untuk kebutuhan non fungsional kita membutuhkan 1 hari. Sampai dengan kuesioner pengguna kita membutuhkan 1 hari. Kemudian validasi kebutuhan dengan stakeholder kita membutuhkan 3 hari. Untuk review dokumen Untuk persetujuan kebutuhan akhir kita membutuhkan 1 hari. Analisa kebutuhan keamanan kita membutuhkan 2 hari. Workshop kebutuhan kita membutuhkan 2 hari. Dan yang terakhir analisa kebutuhan keamanan kita membutuhkan 2 hari. Untuk selanjutnya pengembangan sistem kita membutuhkan 20 hari. Untuk pengerjaannya backend development, dokumentator, frontend development, full stack development, IT implementator, dan project manager. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap perancangan sistem membutuhkan 12 hari. Untuk use case-nya kita membutuhkan 1 hari, diagram kelasnya membutuhkan 1 hari, sampai dengan sequence diagramnya membutuhkan 1 hari. Untuk perancangan sistemnya kita membutuhkan 3 hari. Untuk login kita membutuhkan 2 hari. Untuk selanjutnya ada di tahap unit user. Di sini kita membutuhkan 10 hari untuk pengerjaannya development, backend development, forehand development, dan project manager. Dalam unit user di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, perubahan data. Kita membutuhkan, jika ada perubahan data, kita akan membutuhkan waktu selama 1 hari. Untuk penyimpanan data, kita membutuhkan 1 hari. Sampai dengan implementasi, kita membutuhkan 1 hari. Untuk selanjutnya ada di tahap unit admin, kita membutuhkan 5 hari untuk pengerjaannya, yaitu backend development, forehand development, dan project manager. Tahap ini meliputi beberapa komponen. Yang pertama, manajemen akun pengguna, otorisasi dan peran, pengaturan sistem, pemantauan aktivitas, backup, dan restore. Ya, semua membutuhkan 1 hari kerja. Untuk selanjutnya kita ada di tahap unit keuangan perpajakan. Di sini kita membutuhkan 5 hari kerja. Untuk poinnya, yang pertama input penghasilan, input potongan, perhitungan pajak otomatis, simpan hasil perhitungan, dan cetak ekspor laporan pajak. Di sini kita membutuhkan 1 hari pengerjaan untuk keseluruhan. Untuk sumber daya pengerjaannya, di sini untuk yang pengerjaan backend development, forehand development, dan project manager. Untuk selanjutnya kita berada di tahap laporan dan reporting. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, generated laporan SPT membutuhkan 1 hari.
ekspor PDF ke Excel membutuhkan 1 hari, rekap transaksi bulanan atau tahunan membutuhkan 1 hari, riwayat pelaporan membutuhkan 1 hari, laporan berdasarkan jenis pajak membutuhkan 1 hari. Untuk sumber daya pengerjaannya di sini adalah backend development, forehand development, dan project manager. Untuk tahap selanjutnya adalah di tahap unit API dan integrasi. Unit API sendiri di sini sudah terintegrasi menggunakan sistem DCP online. Autentifikasi API, upload data ke sistem eksternal, log komunikasi API, dan validasi respon. Di sini kita membutuhkan 1 hari kerja. Untuk pengerjaannya backend development, forehand development, project manager. Untuk selanjutnya development dan implementasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, konfigurasi database, setup server produksi, uji coba development, pelatihan pengguna, dan yang terakhir adalah go live. Kita membutuhkan masing-masing 1 hari. Untuk pengerjaannya, dokumentator, IT implementator, dan quality insurance. Selanjutnya kita ada di tahap evaluasi dan pemeliharaan. Tahap ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, evaluasi penerimaan pengguna. Kita membutuhkan 1 hari. Pengumpulan feedback kita membutuhkan 1 hari. Analisis error atau bug kita membutuhkan 1 hari. Penyesuaian minor kita membutuhkan 1 hari. Pitch dan make fixing awal kita membutuhkan 1 hari. Untuk pengerjaannya di sini full stack development dan sistem analis. Kemudian kita ada di tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan ini ada beberapa poin. Yang pertama, pemantauan performa sistem, pembaruan rutin update dan keamanan fitur-fitur baru, penanganan laporan bug, backup data berkala, audit keamanan sistem. Di sini kita akan membutuhkan masing-masing 1 hari. Untuk pengerjaannya full stack development dan analis. Untuk selanjutnya di sini akan saya tampilkan pelaporan yang sudah kita rangkum dari manajemen project yang sudah kita buat. Masuk di bab ketiga. Ya, di sini ada tahapan kebutuhannya, tapi di sini saya akan menggunakan beberapa rangkuman untuk memudahkan kebutuhan apa saja yang telah dibutuhkan. Nah, untuk identifikasi stakeholder meliputi stakeholder individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap keberhasilan proyek. Di sini untuk pengerjaan nama stakeholdernya yaitu sponsor proyek, project manager, sistem analis, backend development, forehand development, full stack development, quality asuransi, IT implementator, dokumentator, pengguna akhir, user atau admin. Untuk peran dan tanggung jawabnya, untuk sponsor proyek yaitu penyandang dana dan memberi persetujuan strategis. Untuk manajer proyek, penanggung jawabnya yang utama adalah penanggung jawab pelaksanakan dan kontrol proyek. Untuk sistem analis, untuk tugasnya mengidentifikasi kebutuhan sistem dan menyusun spesifikasi teknis. Untuk backend development, untuk tugasnya pengembangan sisi
server dan logika aplikasi. Untuk forehand developer, tugasnya mendesain antarmuka. Untuk full stack development, menangani spek forehand dan backend system. Untuk QA, kualitas asuransi, untuk tugasnya melakukan pengujian terhadap sistem. Untuk IT implementator, yang bertugas dalam integrasi dan instalasi sistem. Untuk dokumentator, untuk menyusun dokumentasi teknis dan pengguna. Dan yang terakhir, pengujian. Dan yang selanjutnya, pengguna akhir adalah user dan admin, mengoperasikan sistem untuk kebutuhan pelaporan dan perhitungan pajak. Yang selanjutnya adalah DCP dan eksternal, mitra integrasi, terutama untuk otorisasi dan pengiriman data SPT. Baik, cukup sekian untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman, dan terima kasih untuk dosen Bapak Khairul Anwar sebagai dosen manajemen perangkat lunak. Semoga dalam pembelajaran ini kurang lebihnya atau ada tambahan yang teman-teman atau Bapak tambahkan atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.